Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jorgensen menyampaikan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan penjatahan BBM untuk menghadapi potensi guncangan energi berkepanjangan, termasuk menyusun rencana untuk mengatasi konsekuensi struktural. Komisi Uni Eropa tengah mengevaluasi seluruh kemungkinan untuk menghadapi krisis energi, termasuk pembatasan distribusi BBM dan pelepasan tambahan minyak dari cadangan darurat. Langkah ini dilakukan guna mengurangi dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jorgensen menyampaikan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan penjatahan BBM untuk menghadapi potensi guncangan energi berkepanjangan, termasuk menyusun rencana untuk mengatasi konsekuensi struktural dan jangka panjang, di mana persiapan skenario terburuk terus dilakukan meski blok ekonomi tersebut belum sampai pada tahap perlu menjatah produk vital seperti bahan bakar pesawat maupun solar. Adapun pertimbangan untuk melonggarkan aturan aftur untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat atau menaikkan porsi etanol dalam BBM masih terus dibahas pihak Uni Eropa, sembari berharap ketegangan yang terjadi di Timur Tengah segera berakhir dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, ketegangan di Teluk Persia kian meruncing setelah pemerintah Iran secara tegas menolak syarat pembukaan kembali Selat Hormuz dalam proposal gencatan senjata. Teheran justru bersiap memberlakukan tatanan operasi baru yang permanen di jalur pelayaran energi dunia tersebut, mengabaikan ancaman serangan militer dari Amerika Serikat. Pemerintah Iran mengonfirmasi telah menerima proposal gencatan senjata sementara selama 45 hari dari pihak mediator. Namun melansir dari Reuters per 6 April 2026, Teheran menolak keras jika pembukaan Selat Hormuz dijadikan syarat utama dalam kesepakatan tersebut. Salah satu pejabat senior Iran menilai bahwa Amerika Serikat belum siap untuk gencatan senjata permanen, sehingga pihaknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Teheran juga secara terang-terangan mengabaikan tenggat waktu yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berakhir pada Selasa malam waktu Washington. Di tengah negosiasi yang alot, Garda Revolusi Iran atau IRGC justru menyatakan tengah menyelesaikan persiapan untuk memberlakukan kondisi operasi baru di Selat Hormuz. IRGC memperingatkan bahwa tatanan di Teluk Persia telah berubah total dan situasi di selat tersebut tidak akan pernah kembali seperti semula, terutama bagi armada Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan keras dari Garda Revolusi ini muncul setelah Donald Trump memperbarui ancamannya untuk menghancurkan infrastruktur vital Iran. Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik hingga jembatan-jembatan utama di Iran jika jalur pelayaran internasional tersebut tidak segera dibuka kembali. Adapun hingga awal April 2026 ini, blokade Selat Hormuz telah memicu krisis energi global dan menempatkan kedua negara pada ambang eskalasi perang yang jauh lebih besar jika kesepakatan diplomatik gagal tercapai. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, defisit APBN yang melebar menurut ekonomi Indef bukan saja disebabkan perang Amerika-Israel terhadap Iran. Pelebaran batas defisit APBN juga terjadi lantaran pengelolaan keuangan dan belanja negara yang dinilai kurang hati-hati. Ekonom dan peneliti Center of Industry, Trade and Investment Indef, Aryo Irhamna, menilai beban belanja negara terus meningkat seiring dengan gejolak ekonomi global, terutama di sektor komoditas minyak dunia. Untuk itu pemerintah diminta untuk secepatnya mengatasi masalah fiskal dan juga mempersiapkan diri mengantisipasi dampak ekonomi jika perang Timur Tengah terjadi dalam waktu panjang. Lantaran perang Amerika-Iran akan berpengaruh terhadap harga minyak yang merembet ke nilai tukar rupiah hingga keanggaran subsidi energi yang pada akhirnya membebani APBN. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bakal menerapkan biodiesel 50% atau 50 pada 1 Juli 2026. Hal ini menyusul sudah dilakukan uji coba ke berbagai kendaraan hingga alat berat selama 6 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Pemron akan menerapkan penggunaan biodiesel 50% atau B50 pada 1 Juli 2026, menyusul rampungnya proses uji coba yang sudah diterapkan selama 6 bulan.
Adapun uji coba yang dilakukan diterapkan pada sejumlah kendaraan, mulai dari truk, kereta api, kapal, hingga alat berat. Menurutnya, kebijakan biodiesel dan bioetanol sebagai upaya pemerintah mencari alternatif energi di tengah eskalasi perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, membatasi pasokan minyak mentah dan produk turunannya sehingga hal ini menyebabkan lonjakan harga. Sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian trek, dan sekarang masih bergulir terus. Tetapi sebentar lagi akan final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50. Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif. Dulu kan kalian ketawain gue kan ketika saya mau canangkan untuk B50 dan etanol. Bayangkan sekarang kalau tidak ada kita diversifikasi, kita mau berharap kepada siapa? Sebelumnya, Pertamina telah siap melakukan bonding dengan potensi penghematan 4 juta kiloliter. Dan dalam 1 tahun atau 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel sebesar 48 triliun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria menyatakan komitmennya dalam mendukung program percepatan pembangunan rumah susun bagi masyarakat Indonesia. Nantinya rumah susun subsidi yang dibangun diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, hingga rumah ibadah. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria menyatakan komitmennya di dalam mendukung program percepatan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga tanggung. Komitmennya tersebut diwujudkan dengan telah disiapkannya lahan-lahan milik BUMN di 5 kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Doni Oskaria mengaku saat ini pihaknya telah melakukan mapping aset-aset milik BUMN yang dapat dilakukan pembangunan rumah susun. Nantinya, rumah susun subsidi yang dibangun diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, hingga rumah ibadah. Bangun hunian itu harus terintegrasi sehingga ini memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Tadi kita lihat di sini tidak hanya perumahan, tapi ada sekolah, ada rumah sakit, ada rumah ibadah, kemudian juga ada tempat usaha. Sehingga ini dan juga yang paling penting adalah ada fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk seluruh warga. Dan inilah contoh model yang akan kita aplikasikan nantinya ke depan untuk pengembangan dan pembangunan hunian-hunian dalam rangka memenuhi program pemerintah untuk 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Doni pun mencontohkan rumah susun yang dikelola oleh Yayasan Buddha Suzu merupakan rumah susun yang terintegrasi di mana di dalamnya terdapat fasilitas umum mulai dari sekolah hingga rumah ibadah. Sehingga masyarakat penghuni tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya selain untuk biaya sewa rumah serta listrik. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.